Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kesebangunan, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut dua bangun yang sebangun. Misalkan di sini ada sebuah soal, yaitu dua bangun di bawah ini sebangun. Bangun yaitu yang pertama adalah bangun EFGH dan bangun yang kedua adalah ABCD. Ini dua bangun trapesium, EFGH dan ABCD itu sebangun. Kita disuruh menentukan panjang sisi EF, kemudian HG, AD, dan DC. Yang kedua, yang B, adalah kita disuruh menentukan nilai X, Y, Z. X-nya adalah sudut, ya, sudut G, sudut D, dan sudut C-nya. Kita disuruh menentukan besar sudutnya. Mari kita selesaikan bersama, kita bahas bagaimana proses penyelesaiannya. Kita langsung bahas. Nah, dua bangun ini dikatakan sebangun harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus senilai. Harus senilai, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua bahwa besar sudutnya yang bersesuaian harus sama besar. Maka sebelum kita menentukan panjang sisinya, kita rotasikan terlebih dahulu bangunnya di sini ya. Tadi kan bangunnya seperti ini. Kita rotasikan supaya posisinya sama dengan gambar yang satunya lagi. Nah, ini kan posisinya berdiri. Kita samakan dengan posisi yang EFGH ini. Maka saya rotasikan sehingga membentuk trapesium ABCD-nya seperti ini. Nah, jadi kita lebih mudah untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita langsung saja untuk soal yang A. Di sini adalah kita disuruh menentukan panjang sisi EF, HG, panjang sisi AD, dan panjang sisi DC. Nah, sebelum saya menentukan panjang sisi ini, tadi sudah dijelaskan bahwa dua bangun dikatakan sebangun apabila memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Maka kita bandingkan terlebih dahulu. Misalkan di sini sisi yang pertama adalah sisi EF. Kita bandingkan dengan sisi AD. Wah, EF dibanding AD, EF dibanding AD, itu nilainya akan senilai dengan sisi yang lainnya, yaitu saya misalkan di sini adalah FG ya, FG yang bersesuaian dengan BC. Nah, EF per AB itu akan senilai dengan FG per BC, akan senilai juga dengan HG per dengan DC. Ini kan sesuainya sisi-sisi yang bersesuaian, HG itu sesuaian dengan DC ya. Kemudian akan senilai dengan EH dengan banding dengan AD. EH dengan AD. Ini patokannya. Bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Baru di sini kita yang pertama adalah kita disuruh menentukan panjang EF. EF ya. Yang ada unsur EF-nya, maka EF per AB akan senilai dengan sisi yang lainnya. Saya misalkan ambil FG per BC. Saya tuliskan di sini seperti ini. EF per AB sama dengan FG per BC. Kita ambil saja dua perbandingan. Ya, setelah itu baru kita substitusikan nilainya. EF yang kita cari, EF-nya adalah yang akan kita cari, kemudian per AB. AB-nya di sini adalah 20. Kemudian FG-nya adalah 28 dan BC-nya adalah 35. Kita substitusikan saja. EF per 20 yaitu AB-nya 20. Kemudian FG-nya adalah 28 dan BC-nya di sini adalah 35. Setelah itu kita sederhanakan terlebih dahulu biar angkanya tidak terlalu besar. Ini 28 per 35 kan bisa disederhanakan. Dibagi dengan 7. Dibagi dengan 7 hasilnya 4. Dibagi dengan 7 hasilnya adalah 5. Maka kita tujuannya adalah mencari panjang sisi EF. EF maka 20-nya ini kita geser ke ruas kanan. Sehingga EF sama dengan 4 dikali dengan 20 dibagi dengan 5. Sehingga 4 kali 20 yaitu 80 dibagi dengan 5. Maka EF ketemu nilainya yaitu 16 cm. Jadi panjang sisi EF adalah 16 cm. Itu cara menentukan panjang sisinya ya. Jadi kita bandingkan minimal harus dari keempat sisi ini satu sisi yang dicari, ketiga sisinya harus diketahui. Ini kan diketahui. Ini EF-nya yang
dicari. Seperti itu. Lanjut, kita disuruh mencari panjang HG. HG di sini HG-nya dibandingkan dengan DC. HG-nya yang kita cari, DC juga kita belum diketahui ya, belum tahu. Maka kita tidak bisa menggunakan perbandingan kesebangunan seperti ini. Maka kita lihat gambar di sini. Ada bangun trapesium, kita disuruh cari HG. Jika kita tarik garis ke bawah seperti ini, nah ini kan akan membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Saya misalkan di sini adalah O. Maka terbentuklah sebuah segitiga OGH atau HOG ya, HOG. HOG di sini, HO itu sama saja panjangnya dengan EF ya. EF sedangkan OG di sini kan FG yaitu 28 dikurangi dengan yang di sini yaitu 16. Dari F ke O itu kan 16, sama saja dengan yang sisi yang atas di sini. Maka ini sisanya, maka 28 dikurangi 16, hasilnya adalah 12. Panjang sisi OG di sini adalah 12. Kemudian tadi HO-nya sama saja dengan EF ya, EF yaitu panjang sisinya adalah 16. Maka dari sini kan kita bisa menggunakan aturan Pitagoras ya. Yang dicari adalah HG sisi miringnya. Maka HG sama dengan OG akar OG kuadrat ditambah dengan OH kuadrat. OG-nya yaitu 12, yaitu akar 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Maka didapat 12 kuadrat yaitu 144 ditambah dengan 256. Itu dari akar kuadrat dari 16 ya. 16 kuadrat itu 256. Sehingga didapat akar dari, ini dijumlahkan ya, ini saya tulis lagi. Harusnya dijumlahkan yaitu akar dari 400. Akarnya 400 hasilnya adalah 20. Itu hasil atau panjang sisi dari HG. HG-nya di sini adalah 20. Lanjut. Kita disuruh menentukan panjang sisi AD. AD itu kan ini AD. Kita lihat unsur yang ada panjang sisi AD. AD. EH per AD. EH per AD. Kita tuliskan EH per AD. EH-nya kan diketahui. AD-nya juga AD-nya yang akan kita cari. Sehingga bisa kita tuliskan EH per AD sama dengan, saya ambil saja di sini pakainya FG per BC. Boleh kita bandingkan dengan ini karena semuanya sama senilai. Saya ambil dari EH per AD sama dengan FG per BC. Karena FG per BC kan sudah diketahui di sini yaitu 28 dan 35. Saya ambilnya seperti itu. Harus 3 sisi yang diketahui, 1 sisi yang dicari, 3 sisi yang diketahui. Sehingga EH-nya kita masukkan. EH-nya di sini adalah 16 ya. EH-nya adalah 16. 16 per AD-nya yang kita cari per 28 per 35. Kita sederhanakan dulu yang sisi ini yaitu 28 per 35 kita sederhanakan. Bagi dengan 7 hasilnya adalah 5. Bagi dengan 7 hasilnya adalah 4. Kita tujuannya mencari AD sehingga kita geser saja. 4-nya kita pindah ruaskan ke bawah. Yang AD-nya kita naikkan ke atas. Dan 5-nya ini kita geser ke atas sana. Sehingga 16 dikali dengan 5 dibagi dengan 4. Itu sama dengan AD. 16 dikali dengan 5 yaitu 80. 80 dibagi dengan 4. AD didapat 20 cm. AD di sini panjangnya adalah 20 cm. Kemudian kita disuruh menentukan panjang sisi DC. DC ini ya, yang miring ini ya. Nah, DC tadi HG per DC. HG-nya sudah kita temukan yaitu 20 cm. Maka kita bisa menggunakan perbandingan HG per DC sama dengan, saya samakan dengan yang ini tadi. FG per BC. Sehingga HG per DC sama dengan FG per BC. HG-nya kita sudah tahu yaitu 20 per DC yang akan kita cari sama dengan 28 per 35. Kita sederhanakan lagi biasa bagi 7 hasilnya 4, bagi 7 hasilnya adalah 5. Maka kita kalikan silang. Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, 4-nya pindah ruas ke sini bawah jadi pembagi. 5-nya kita geser ke atas sana jadi pengali. Sehingga 20 dikali dengan 5 dibagi dengan 4. Itu sama dengan DC. Maka DC didapat
20 dikali dengan 5 hasilnya adalah 100, dibagi dengan 4 hasilnya adalah 25 cm. Itu cara menentukan panjang sisi dari dua bangun yang sebangun ya, yang sebangun. Jadi harus dibandingkan terlebih dahulu perbandingannya, sisi-sisi yang bersesuaian. Baru kita bisa menentukan panjang sisinya. Lanjut. Nah, kita disuruh menentukan besar sudutnya di sini. Nilai X, Y, Z. Besar sudut X, besar sudut Y, dan besar sudut Z. Nah, dari sini kan kita bisa tentukan saja. Kita bisa tentukan. Di sini yang pertama adalah kita disuruh menentukan besar sudut X-nya. X-nya di sini ya. Besar sudut X, tapi di sini juga tidak diketahui di sini. Padahal perbandingan dua bangun yang sebangun memiliki besar sudut yang sama. Atau sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar sudut yang sama. Kita bisa lihat di sini. Sudut E-nya adalah siku-siku, berarti 90. Ini juga 90. Sininya 127, ininya belum diketahui. Padahal bangun segi 4, itu jumlah total sudutnya adalah 360. Maka kita bisa menentukan nilai sudut X-nya. Dengan cara 360 dikurangi dengan sudut A, sudut E, dan sudut F. Maka X kita tentukan besar sudut X-nya, X derajat sama dengan 360 total sudutnya semuanya derajat dikurangi dengan yang pertama adalah 90 derajat karena sudutnya siku-siku ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan 127 derajat. Maka sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 90 tambah 90, 180. 180 ditambah dengan 127. Maka hasilnya adalah 307 derajat. Sehingga 360 derajat dikurangi dengan 307 hasilnya adalah 53 derajat. Itu besar sudut atau nilai dari X derajatnya atau besar sudut G kalau di sini ya. Kemudian kita disuruh menentukan besar sudut Y atau Y-nya, Y derajatnya. Y derajat bisa kita lihat bahwa di sini Y derajatnya terletak pada sudut D. Maka seletak atau sesuaian dengan sudut H di sini. Maka nilai dari Y derajat sama dengan 127 derajat. Ya. Karena sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun sebangun besarnya sama. Kemudian kita disuruh menentukan sudut C atau Z derajatnya. Z derajat itu bersesuaian dengan di sini adalah X ya. Dengan X derajat. Dengan X derajat atau sama dengan 53 derajat. Itu cara menentukan panjang sisi dan besar sudut pada kedua bangun yang sebangun. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.